Taktik Sintayong dikagumi negara Timur Tengah. Tekad pemain keturunan di Asian Games 2022. Presiden FIFA nantikan debut Timnas Indonesia U17. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Pengamat sepak bola Tommy Deski mengaku baru kali ini ia mendapati ada pelatih asing mengirimkan stafnya untuk mengamati taktik pelatih Timnas Indonesia. Sintayong disebut melakukan strategi yang kurang lebih mirip seperti pelatih Jepang Hajime Moriyasu saat melawan Jerman, yakni perubahan formasi dalam satu pertandingan. Sintayong juga menerapkan hal yang sama, namun ia lakukan di awal pertandingan Timnas Indonesia Senior melawan Turkmenistan. Hal ini sudah dikonfirmasi Sintayong sendiri bahwa dirinya menggunakan lebih dari satu formasi dalam satu pertandingan. Pelatih negara lain mengaku kesulitan menganalisa karena perubahan formasi yang digunakan Sintayong. Staf pelatih dari Timur Tengah sampai harus melihat konten video yang dibuat Tommy Deski dan menerjemahkannya untuk mengerti strategi yang digunakan Sintayong. Media Vietnam Detail 24/7 menyoroti sosok Indra Syafri yang menjadi pelatih Timnas Indonesia U24 di Asian Games 2022. Meski Sintayong absen, Detail 24/7 menilai Indra Syafri tak kalah jeli meracik skuad terbaik Garuda Muda. Pasalnya Indra Syafri sendiri telah membawa Rizky Ridho dan kawan-kawan meraih emas di Games 2023 lalu. Terkait skuad yang dibawa, Indra Syafri menjadikan Asian Games sebagai kesempatan untuk mengembalikan sinar pemain yang sempat tenggelam. Lebih lanjut, Asian Games 2022 merupakan ajang yang digunakan untuk menambah kedalaman skuad Timnas Indonesia di masa mendatang dan memberikan jam terbang kepada sejumlah pemain yang kurang memperoleh menit bermain sebelumnya. Pelatih Bima Sakti kembali mencoret satu pemain diaspora di skuad Timnas Indonesia U17 jelang menatap Piala Dunia U17. Adapun pemain tersebut yakni Aaron Liam Suitela. Bima Sakti menjelaskan bahwa Aaron Liam Suitela dipulangkan berdasarkan pertimbangan yang matang. Dengan demikian hanya tersisa Welber Chardim yang merupakan pemain diaspora di skuad Timnas U17 Indonesia. Welber Chardim sendiri sedang izin pulang ke Brasil untuk kembali memperkuat klubnya Sao Paulo U17. Bima Sakti mengakui bahwa Welber memiliki kemampuan di atas rata-rata sehingga bisa menjadi kekuatan garda Asia di Piala Dunia U17 yang akan bergulir pada November mendatang. Presiden FIFA Gianni Infantino menyambut baik kembalinya Piala Dunia U17 di Indonesia. Pasalnya, turnamen terbesar di usia muda di dunia ini sempat tertunda akibat COVID-19 karena seharusnya digelar pada 2021 lalu. Bahkan perubahan tuan rumah pun terpaksa dilakukan setelah FIFA mencabut hak Peru sebagai tuan rumah karena instruktur yang tidak sesuai standar. Gianni mengucapkan terima kasih kepada Indonesia yang telah menjadi tuan rumah. Ini adalah pertama kalinya mereka menjadi tuan rumah turnamen FIFA dan pertama kalinya Piala Dunia U17 diadakan di Asia Tenggara. Pria berkepala pelontos itu mengaku tak sabar melihat debut Indonesia di ajang tertinggi di dunia ini. Dia berharap hadirnya tim-tim dunia ke Indonesia bisa menjadi inspirasi bagi anak muda di Indonesia. Pemain keturunan Sandy Walsh dianggap memberikan kode kepada Persebaya Surabaya usai menjalani debut bersama Timnas Indonesia. Hal itu bermula dari unggahan Instagram pribadinya yang menggunakan jargon tim bajul ijo yakni Tegarwani. Padahal Sandy Walsh berpamitan untuk meninggalkan Surabaya yang mana menjadi tempat debutnya bersama tim Merah Putih. Tak ayal unggahan Sandy Walsh tersebut dihiasi beragam komentar warganet tanah air. Banyak netizen yang menilai pemain berusia 28 tahun tersebut akan membela Persebaya Surabaya. Meski begitu, tak sedikit pula warganet yang menyarankan bahwa Sandy Walsh tidak masalah membela Persebaya Surabaya, namun hal itu tidak sekarang. Jaitzes, pemain yang tengah menjalani proses naturalisasi untuk Timnas Indonesia, kembali jadi starter saat timnya Venezia FC menghadapi Spezia dalam lanjutan Serie B Italia. Pada laga tersebut, Jaitzes bermain sejak menit pertama dan berhasil membawa Venezia meraih kemenangan dengan skor 1-0. Kemenangan tersebut membawa Venezia berada di puncak klasemen Serie B dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Venezia yang diperkuat Jaitzes juga tercatat belum pernah kalah di Serie B musim ini. Hal itu membuktikan bahwa kualitas Jaitzes sebagai pemain belakang layak untuk dinaturalisasi dan menjadi amunisi tambahan skuad Garuda di Piala Asia mendatang. Cukup pengalaman di luar negeri, khususnya Korea Selatan, Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam mengaku memiliki keinginan untuk berkarir di Eropa.
Namun menurutnya tidak mudah bagi atlet-atlet sepak bola di kawasan ASEAN untuk menembus klub-klub di Eropa, terlebih bagi mereka yang sudah berumur di atas 20 tahun. Hal tersebut juga diharapkan bisa menjadi informasi bagi para netizen bahwa memang tidak semudah itu untuk menembus pasar Eropa. Kapten Timnas Indonesia ini juga mengungkapkan bahwa berkarir di sepak bola di luar negeri adalah cita-citanya. Karena itu ia langsung mengambil saat ada tawaran dari klub di Korea Selatan. Termasuk seandainya terdapat tawaran untuk bermain di klub Eropa, ia juga sudah tidak takut merantau, hanya saja kesempatan dan tawaran yang belum ada. Pemanggilan pemain keturunan George Brown ke Timnas Indonesia U24 untuk Asian Games 2022 cukup mengejutkan. Sebab George Brown baru tampil sekali bersama Persebaya musim ini. Kakak Jack Brown tersebut tampil selama 45 menit saat menghadapi Persikabo 1973. Meski begitu, Indra Syafri memiliki pandangan tersendiri. Sementara George sendiri menegaskan akan memberikan yang terbaik demi lambang Garuda di dada. Pasalnya George pernah dilatih oleh Indra Syafri kala menangani Timnas Indonesia U19. Tidak digunakannya jus oleh Timnas U17 Indonesia dikarenakan jadwal pertandingan dari setiap grup. Jus sendiri menjadi stadion yang akan menggelar pertandingan Piala Dunia U17 2023. JUS akan menggelar 16 pertandingan selama Piala Dunia U17 2023 mulai dari fase grup hingga babak perempat final. Grup C, Grup E, dan Grup F akan menggelar pertandingan di JUS. Grup C berisikan Brasil, Iran, Kaledonia Baru, dan Inggris. Grup E berisikan Perancis, Burkina Faso, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Sedangkan dua tim grup F yang akan bermain di JUS adalah Jerman versus Venezuela yang akan menjadi pertandingan terakhir fase grup pada 18 November mendatang. Federasi Sepak Bola Internasional FIFA resmi mengumumkan harga tiket menonton Piala Dunia U17 2023 yang bakal diselenggarakan di Indonesia. FIFA menyebutkan bahwa penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 dapat ditonton secara langsung oleh para pecinta sepak bola dengan tiket yang dibanderol mulai Rp125.000. FIFA sendiri telah membuka pendaftaran secara daring untuk pembelian tiket Piala Dunia U17 2023 melalui laman resmi FIFA. Dikutip dari CNBC Indonesia, para pecinta sepak bola tanah air dan mancanegara sudah dapat mengakses laman yang disediakan oleh FIFA. Nantinya calon pembeli akan diarahkan menuju laman khusus pendaftaran membeli tiket Piala Dunia U17 2023. Dalam laman tersebut, calon pembeli akan diminta mengisi sejumlah informasi diri seperti nama depan, nama belakang, alamat surel, dan pilihan bahasa. Setelah mendaftar, para calon penonton akan mendapatkan email khusus terkait informasi terbaru pembelian tiket Piala Dunia U17 2023. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.